Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya Fatin Hilmi Muyasar dari 1B Penyiaran kelompok 12 bersama rekan saya Fanya Faradisa dan Melinda Puspita. Di sini kami akan mempresentasikan konsep toleransi antar umat beragama. Toleransi umat beragama. Agama di Indonesia. Di Indonesia, secara tipikal merupakan masyarakat yang plural, terutama pluralitas yang bercorak primordial, pluralitas yang disebabkan adanya perbedaan karena unsur bawaan termasuk dari agama. Secara historis, tuduhan bahwa agama ikut andil dalam memicu konflik dan berbagai sumber konflik antar umat beragama memang sulit dibantah. Umat beragama seringkali bersikap memonopoli kebenaran ajaran agamanya. Umat beragama seringkali juga bersifat konservatif atau merasa benar sendiri, dogmatis. Toleransi beragama. Di kalangan umat beragama, senantiasa berkembang pandangan yang bercorak partikular, yaitu klaim kebenaran agama atau religious truth claim. Klaim ini berarti menegaskan atau to include agama lain. Adanya monopoli kebenaran yang eksklusif konservatif. Berkembangnya paham supersionisme, yaitu paham dan keyakinan doktrinal teologis bahwa agama yang datang belakangan berfungsi mengabrogasi atau menggeser agama yang datang sebelumnya. Selanjutnya, pengertian toleransi umat beragama. Toleransi berasal dari kata Latin tolerare, yang berarti bertahan atau memikul. Toleran diartikan dengan saling memikul walaupun pekerjaan itu tidak disukai atau memberi tempat kepada orang lain walaupun kedua belah pihak tidak sependapat. Padanan kata toleransi dalam bahasa adalah tasamu, yang berarti saling mengizinkan dan memudahkan. Toleransi berarti sikap menegang, membiarkan, membolehkan, baik berupa pendirian, kepercayaan, dan kelakuan yang dimiliki seseorang atas yang lainnya. Selanjutnya, toleransi dalam Islam. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, Nabi melihat kenyataan adanya pluralitas agama. Pasal 25 Piagam Madinah menyebutkan bahwa bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi orang Islam agama mereka. Pasal 20 Madinah mengisyaratkan bahwa orang-orang musyrik atau kafir Madinah tidak dinyatakan sebagai musuh kaum muslimin. Kebebasan beragama pada masa Nabi Muhammad SAW juga ditunjukkan dengan adanya kebebasan dalam melakukan propaganda agama. Qala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairati ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Jadi maksud dari ayat ini, perbedaan paham dan agama tidak boleh jadi alasan kita untuk bermusuhan, apapun agamanya. Kan kita sering nemuin adanya perbedaan agama atau keyakinan di tengah masyarakat. Gak jarang nimbulin konflik, gejolak, saling ngeremehin, saling ngejatuhin, saling ngolok-ngolok, bahkan perang secara fisik. Padahal agama manapun sendiri, khususnya Islam, itu gak pernah ngajarin umatnya untuk saling berseteru ketika terjadi perbedaan keyakinan atau keagamaan.
Kita diajarin untuk saling menjaga dan menghargai agama manapun. Itu namanya toleransi. Nah, kita juga diperingatin supaya kita tuh nggak agresif sama kelompok agama lain. Selama kita nggak diperangi secara fisik, selama kita nggak diganggu, nggak diserang, nggak dilarang ketika kita ibadah. Nah, Allah di ayat ini juga bisa aja ngejadiin kita semua manusia syariatnya sama. Bisa aja Allah berkehendak ngejadiin kita satu agama doang, ngejadiin kita satu keyakinan doang. Tapi Allah menciptakan kita berbeda-beda keyakinan, tujuannya agar kita diuji untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Islam mengajarkan agar umat Islam berbuat baik dan bertindak adil kepada siapapun yang tidak memerangi umat Islam karena agama yang dianut. Islam mengutamakan terciptanya suasana perdamaian hingga timbul rasa kasih sayang di antara umat Islam dengan umat beragama lain. Kerjasama yang baik antara umat Islam dan umat beragama lain tidaklah menjadi halangan dalam Islam. Sebab konflik keagamaan di Indonesia. Sifat agama yang mengandung tugas dakwah, pengetahuan keagamaan yang rendah, tidak mampu menahan diri, kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi, kecurigaan masing-masing akan kejujuran pihak lain, kurangnya saling pengertian dalam menghadapi perbedaan. Jadi contoh realisasi dalam konsep kerjasama kerukunan antara umat beragama, diantaranya ada dialog. Dialog antar umat beragama diselenggarakan sebagai usaha untuk mempertemukan tokoh-tokoh agama dalam rangka pembinaan kerukunan umat beragama. Dialog bukan debat untuk saling mengemukakan kebenaran pendapat dari seseorang dan mencari kesalahan pendapat orang lain. Dialog antar umat beragama adalah suatu percakapan bebas, terus terang dan bertanggung jawab yang didasari oleh saling pengertian dalam menanggulangi masalah kehidupan bangsa baik material maupun spiritual. Prinsip agree in disagreement, setuju dalam perbedaan, berarti setiap peserta dialog agama harus berlapang dada. Hans Kung, seorang teolog Kristen, mengatakan, no peace among the nation without peace among religions. No peace among religions without dialogue between the religions. No dialogue between the religions without investigation the foundation of the religions. Ungkapan lain mengatakan, apabila kamu hanya mengetahui dirimu sendiri, berarti kamu tidak mengenal dirimu. Mengembangkan model pemahaman keagamaan yang tidak semata menegaskan perbedaan, melainkan mencari persamaan-persamaan di antara agama, mengarahkan paradigma kesalehan ritual dan kesalehan individual menjadi kesalehan sosial. Oke, yang selanjutnya ada model-model dialog dalam agama. Yang pertama ada dialog parlementer atau biasa disebut juga parliamentary dialog yang melibatkan tokoh-tokoh umat beragama sedunia. Misalnya ada The World Parliament of Giants di tahun 1980 sampai 1990-an. Dan ada juga Conference on Religions and Peace. Dan selanjutnya ada The World Congress of Faiths. Tujuan dari dialog ini adalah untuk mengembangkan kerjasama dan perdamaian di antara umat-umat beragama. Yang selanjutnya ada dialog kelembagaan atau institusional dialog. Dialog ini melibatkan organisasi-organisasi keagamaan yang tujuannya untuk mendiskusikan dan memecahkan permasalahan keumatan dan mengembangkan komunikasi di antara organisasi-organisasi keagamaan seperti PGI, Walubi, KWI, MUI, Parisida Hindu Dharma, NU, Muhammadiyah, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada dialog teologi atau theological dialog. Tujuan dari model dialog ini adalah untuk membahas persoalan-persoalan teologis atau filosofis.
memberikan pemahaman mengenai konsep teologis masing-masing agama, dan membangun pemahaman sesuai yang dikehendaki agama masing-masing, dan menghindari pemahaman yang subjektif. Dan yang terakhir ada juga dialog dalam masyarakat atau dialog in community. Tujuan dari dialog ini adalah untuk menggarap dan menyelesaikan masalah-masalah praktis dalam kehidupan bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya hanya dari Allah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.